datang di SMP Negeri 5 Lalan, Kabupaten Musi, Banyuasin. Kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Tinggi, garis, dan tidak pada diagram kartez. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, kita jaga untuk Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang hebat se-Indonesia, salam bahagia. Inilah SMP Negeri 5 Lalan di Kabupaten Musi, Banyuasin. Dalam video ini saya akan menjelaskan berbagai macam kegiatan yang sudah kami lakukan sebagai upaya kami untuk menumbuhkan ekosistem budaya positif di SMP Negeri 5 Lalan. Selamat menyaksikan. Bangun dan bukalah matamu saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Kepala SMP Negeri 5 Lalan, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru dan juga KPU dari SMP Negeri 5 Lalan. Terima kasih atas kedatangannya pada hari ini dalam rangka acara untuk diseminasi ya, aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 5 Lalan Musi Banyuasin. Adapun tema kita pada hari ini adalah tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kita langsung saja ya Ibu Bapak untuk masuk ke dalam materi. Ya, jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 konsep inti dari budaya positif Bapak Ibu. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar dari yang tadinya kan kita selama ini menggunakan metode ceramah, kemudian mencatat ya. Kalau sekarang kita harus berubah ke metode atau pandangan baru, yaitu lebih kepada siswa yang lebih aktif seperti itu. Jadi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Disiplin positif ini ada banyak hal, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian nilai kebaikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, ini yang akan kita bahas di hari ini, yang menjadi poin utama dari konsep budaya positif. Nanti Pak. Nah, ini penjelasannya yang dari yang pertama tadi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya apa? Siswa itu unik dan berbeda-beda. Jadi kemampuannya berbeda, kemudian tahap kognitifnya juga berbeda, kemampuan sosialisasi dan juga kemandirian mereka berbeda. Makanya dalam kurikulum merdeka kita fokusnya adalah ke pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta ini diharapkan bisa belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern. Pertama, kalau selama ini guru mengontrol murid, kemudian kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter.
semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu adalah ilusi atau miskonsepsi ya. Jadi salah sebenarnya pemikiran seperti itu ya tentang teori kontrol. Lanjut Pak. Nah, ini tadi yang kita bahas mengubah paradigma stimulus respons ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini adalah perubahannya. Jadi dari yang tadinya kebutuhan itu sama, pada aslinya teori kontrol realitasnya ternyata kebutuhan kita berbeda, tidak bisa disamakan. Kemudian kalau stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama, ternyata di teori kontrol dia berubah. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda dan seterusnya bisa kita baca di sini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau tadi sudah paradigma, kalau sekarang disiplin positif. Jadi disiplin itu asalnya dari kata disiplina yang artinya belajar, mengacu pada disiplin diri atau tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan individu tersebut berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif adalah salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran disiplin tanpa ada reward atau hukuman. Jadi reward atau hukuman itu sebenarnya tidak boleh dibiasakan. Ya. Kemudian tugas kita sebagai pendidik menuntut murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang maksudnya dengan disiplin positif. Lanjut Pak. Nah, seperti yang dibahas, ini adalah fokus kepada nilai-nilai kebaikan yang akan kita capai pada kurikulum merdeka, yaitu profil belajar Pancasila. Ya, seperti ini. Next. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semuanya kita butuhkan untuk mendapatkan keseimbangan dalam hidup. Seperti itu. Lanjut Pak. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini adalah salah satu kebutuhan dasar yang sering manusia lupakan, kesenangan. Ya. Jadi tahunya kerja terus, ngajar terus. Padahal sebenarnya butuh untuk kesenangan juga, seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Maka kita bisa mendapatkan kesenangan tersebut di dalam kelas, sepertinya bagaimana caranya pakai ice breaking, pakai games bersama siswa, itu bisa kita lakukan. Pada saat siswanya sudah bosan dengan pelajaran kita, misalnya kita bisa pakai ice breaking atau games sekilas saja, itu sudah bisa menimbulkan kesenangan. Lanjut Pak. Ya, ini adalah yang berikutnya, motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain dan juga untuk menghindari hukuman. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya, motivasi perilaku manusia terdiri dari 3 poin seperti hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini menjadi 3 dasar dalam memberikan penilaian terhadap motivasi perilaku manusia. Seperti ini penjelasannya. Lanjut. Nah, kemudian kita lanjutkan ke 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu memiliki 5 fungsi atau kontrol, ya, pengatur. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua bisa sebagai manajer, kemudian sebagai teman, pembuat merasa bersalah, dan juga pemantau.
Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang di posisi mana? Apakah sebagai penghukum, apakah manajer, teman, pembuat merasa bersalah, atau pemantau? Itu kembali lagi kepada Bapak Ibu sendiri ya, merasanya seperti apa. Lanjut Pak. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya ada kasus seperti BK yang dia Pak Narto. Jadi siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, jadi kalau kita memposisikan kita sebagai penghukum, kita akan berbicara pada anak itu hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu kontrol kita sebagai penghukum. Kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, kalimatnya berapa kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak. Jadi pada saat anak mendengar kalimat itu, murid mendengar kalimat itu, dia akan merasa, oh marahnya bapak itu. Jadi feeling seperti itu adalah kita sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Ya, next Pak. Kemudian kita posisi kita sebagai teman, ya misalnya seperti Pak Bambang misalnya, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu ibu dan bapak ya sekali ini, meskipun tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berubah ini lagi ya, seperti itu. Itu posisi guru sebagai teman, ya. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Ya, jadi setiap kalimat kita itu sebenarnya mengandung arti kontrol tersendiri dari murid. Ya. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dari si murid diajak untuk berpikir memecahkan permasalahannya dengan solusi yang baik. Itu kalau kita melakukan tugas kita sebagai guru kontrol manager. Next Pak. Nah, sekarang kita lihat ya Bapak Ibu. Di sini ada kalimat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ada di posisi mana? Jadi apakah dia penghukum, apakah pembuat merasa bersalah, apakah pemantau, apakah manajer, apakah teman. Saya akan berikan sticky note, silakan Bapak Ibu tulis, kemudian nanti ditempel di dinding yang sudah saya siapkan. Bukalah matamu saat meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan akan menuntunmu. Mana lagi boleh? Sadarilah masa berganti, Silakan ditulis. Nanti silakan kita hadapi. Enggak. Jadi tadi kan sudah kita bahas, ada yang guru sebagai pemantau, ada guru yang sebagai penghukum, ada guru sebagai manajer, sudah dengan contoh kalimatnya, ada guru sebagai teman. Di sini ada kasus yang kalimatnya gurunya ngomong sama muridnya, saya kecewa sekali dengan kamu, buat merasa berbuat bersalah sama dia. Yang mana kira-kira? Tulis aja, apakah pemantau, apakah sebagai teman, apakah penghukum, apakah manajer, apakah sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau guru mengucapkan kalimat tersebut dengan murid. Nah, kalau Pak Suci pembuat merasa bersalah, silakan Pak Suci, silakan Bapak Ibu yang lain. Yes. Listen. Yes. Listen, answer. Yes. Okay. Thank you. Silakan. Ayo tulis ya. Next.
Berikutnya, Kertas yang lain kali ya. kalimatnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrolnya yang di mana? Ada yang merasa bersalah, ada yang menghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrolnya apakah sebagai penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, apakah manajer? Kalau ada kalimat ketika siswa melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan gurunya, loh, bisa gitu ya? Agak-agak ini ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira di posisi kontrol apa? Ya, silakan. Saya bawa HP pakai Lipat. Oke. Dan nanti pas sudah gitu kita akan solusi. Terima kasih. Next question please. Ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, tadi ada posisi kontrol apa kira-kira kalau guru memberikan kalimat itu kepada murid yang bermasalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah guru tersebut sebagai penghukum? Apakah dia sebagai manajer? Apakah dia sebagai pembuat rasa bersalah? Atau teman? Atau pemantau? Oh, kalau Pak Sugi manajer. Ya, mana Bapak Ibu yang lain posisinya kira-kira sebagai apa? Oke. Udah? Ya, next Pak. Nah, ini ada lagi. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, itu kira-kira posisi kontrol sebagai apa? Kalau guru memberikan kalimat seperti itu terhadap murid yang bermasalah. Wah, Pak Bambang jawabnya teman. Oke, very good. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang lain, silakan. Ibu Ija, kalau sudah silakan ditantang. Salah tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Friend, oke. Hijau kali ya. Nah, ini satu lagi. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisi kontrol apa? Yang mana? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apakah sebagai pemantau, manajer, pembuat merasa bersalah, teman atau penghukum? Silakan Pak Sugi.
kehakiman kalau Pak Sudi, Bu Lili juga sebagai penghukum. Memantau, yes, correct, memantau ya, bukan membuat hukuman ya. Tapi it's okay. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan itu adalah fokus di kurikulum saya yang terbaru. Lanjut Pak. Ya, kembali lagi ke yang tadi ada yang kurang. Harapannya dengan pembelajaran dengan paradigma baru ini akan membentuk karakter profil pelajar Pancasila seperti berpendidikan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, kemudian mandiri, dan utamanya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu juga. Ya, kita lanjutkan tentang konsepsi tentang teori kontrol. Yang oke, rata-rata hukuman ya. Baik, ada lagi nggak Pak pertanyaan? Nah, berarti ini adalah posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan guru itu bisa memahami dan juga menguasai posisi ini. Jadi kapan saat kita harus menjadi teman, kapan saat kita harus memberi hukuman dan seterusnya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu yang wali kelas mungkin di kelasnya sudah membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu seperti dilarang datang terlambat, kemudian harus mengikuti pembelajaran dengan aktif, seperti itu sifatnya. Tapi kalau kesepakatan kelas fokusnya hanya kepada murid saja. Tetapi kalau keyakinan kelas, kira-kira apa? Kesepakatannya berarti di antara guru dan siswa. Jadi tidak hanya siswa saja yang melakukan, guru juga melakukan. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan politik, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Misalnya, kesepakatan kelas dilarang membuang sampah di dalam kelas. Keyakinan kelasnya jagalah kebersihan. Seperti itu. Ya. Kemudian apalagi? Jadi kalimatnya tidak usah panjang-panjang seperti kesepakatan kelas. Pendek-pendek saja. Kemudian ada segitiga restitusi. Ini seperti guru BK lagi Pak Sunarta. Jadi segitiga restitusi ini adalah satu langkah yang berupa dialog dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena diharapkan nanti hasilnya anak akan sadar dengan kesalahannya dan mendapatkan solusi dari permasalahannya. Terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan itu keyakinan kelas tadi. Misalnya, kesepakatan kelasnya tidak boleh mengganggu teman yang lain. Keyakinan kelasnya adalah saling menghargai, seperti itu ya. Jadi agak-agak mirip. Coba Pak, ada videonya. Sebelumnya satu-satu aja. Nah, ini yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti contoh kalimatnya, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak itu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, seperti itu ya.
Jadi itu adalah kalimat-kalimat yang menstabilkan identitas anak. Jadi tidak semerta-merta langsung dimarahi gitu ya Pak ya. Jadi dicari dulu, digali dulu apakah benar yang sudah dia lakukan sesuai dengan kenyataannya. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Ini contoh kalimatnya. Nah, bupati punya alasan mengapa melakukan itu dan seterusnya. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ada video Pak. bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Nah, ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Jadi kasusnya terkait jadi itu alasannya kamu marah sama Mbak Adi. Kalau begitu, kalau ibu sudah mendengar alasan kamu marah, ya tidak juga kalau karena kami tidak rela Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajari Pancasila, kalau menurut kamu keyakinan kuat apa yang Pancasila, ayo kita jadikan Indonesia bersatu dalam perbedaan, jika menurut saya penting, keyakinan apa yang akan kalian lakukan? oh kawan, demi negeri. Sekarang silakan Haikal kembali ke kelas. Ingat tadi harus lebih sabar dan menghargai. Ya, Bapak Ibu, jadi itu adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Sebenarnya ini bisa dilakukan oleh wali kelas selain guru BK ya. Lanjut Pak ke penutup. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya
guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau pemimpin, manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi tuan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab berdasarkan. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan kita semua berubah nih sejak sekarang. Sudah tahu kalau ada banyak sekali posisi kontrol guru dan berbagai macam budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sudah menerapkan, cuma istilahnya itu baru ada. Siswa masalahkan atau konsultasikannya dengan guru BK atau memanggil wali siswa dan sebagainya itu sebenarnya sudah dilakukan. Tapi istilahnya baru kita terapkan. Jadi saya harapkan kita semua bisa bersama-sama untuk berubah, bergerak ke arah yang lebih baik. Itu kira-kira Bapak Ibu bersedia atau tidak? Siap. Ya, meskipun banyak tantangannya ya Bapak Ibu ya, tapi kita istilah kasarnya kita harus berani untuk menggebrak, memulai perubahan. Baik, saya rasa itu saja closingnya Pak. Tagline-nya saya tidak panjang-panjang. Saya terima kasih sekali Bapak Ibu sudah berkenan untuk hadir di pertemuan kita hari ini. Dan pesan utamanya, marilah kita berubah bersama-sama demi kemajuan SMP Negeri Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan kan kita hadapi. Jadi Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Subianto dari SMP Negeri 5 Lalan. Saya mengajar mata pelajaran matematika. Perasaan saya setelah mengikuti desiminasi budaya positif belajar di SMP Negeri 5 Lalan yang disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 8, Ibu Masito SPD GR. Jadi perasaan saya sangat senang, sangat bangga karena saya banyak mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh beliau mengenai cara menghadapi peserta didik yang bermasalah. Jadi kedepannya saya akan melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Masito untuk diterapkan kepada siswa-siswi di SMP Negeri 5 Lalan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak, apa kabar semuanya? Ya, jadi hari ini adalah pertemuan pertama kita di awal semester yang efektif ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di semester ini, kita akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Di situ sudah saya siapkan tempatnya ya. Nah, di keyakinan kelas ini kita akan sama-sama melakukannya. Jadi baik
dan juga kalian juga sama-sama mengerjakannya. Jadi tidak hanya kalian saja. Oke? Jadi saya kasih waktu 5 menit untuk setiap orang yang sudah saya berikan kertas ya, untuk menuliskan kira-kira menurut kalian, boleh berdiskusi bareng-bareng, keyakinan kelas apa yang akan kalian tuliskan di situ yang nantinya akan kita praktekkan selama belajar bahasa Inggris di kelas 93 tahun ajaran 2023-2024. Silakan. Boleh didiskusikan kira-kira mau apa kalimatnya? Boleh, silakan ditulis. Videonya dari mana? Silakan dibuat. Bayu, coba dibuat. Kira-kira keyakinan kelas apa nih yang ingin kalian buat? Iya. Oke nak, sekarang yang sudah selesai menuliskan keyakinan kelas, coba diangkat kertasnya. Oke. Nah, silahkan kalian tempelkan ke lembar yang sudah disiapkan di dinding ya. Itu double tipnya di atas meja. Ya, silakan maju ke depan. Double tipnya di atas meja. Silakan diambil. Ya. Susunnya yang rapi. Ya, yang cantik susunnya ya. Oke, nah kalau sudah selesai diberikan
Oke anak-anak, jadi kalian tadi ngapain? Oke, bagaimana perasaannya? Senang. Nah, kira-kira siapa yang mau membacakan hasil diskusi tentang keyakinan kelasnya nih? Boleh cowok ataupun cewek atau bergantian? Silakan. Oke. Menjaga attitude. Oke, apalagi? Yes. Menjaga kebersihan kelas. Oke, ada lagi? Seven. Yes. Bertanya jika tidak mengerti. Oke. Yes. Menghormati. Saling menghormati. Ada lagi? Ya. Saling sudah ya. Empati sesama teman. Empati sesama teman. Ada lagi? Seven. Oke. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yes. Ada lagi? Ya. Saling menghargai. Saling menghargai. Baik. Oke, tadi sudah dibacakan hasil diskusinya. Sekarang saya tanya nih mengenai keyakinan kelas kalian. Apakah kelas 93 siap? Siap. Apakah kelas 93 bisa? Siap. Oke. Haikal, apa kabarnya nak? Baik Bu. Baik ya. Oke, tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas sama teman-temanmu. Kata mereka kamu harus bertengkar ya sama Bayu. Iya Bu, saya kesal sama Bayu. Nah, kenapa? Habisnya, iya Bu, habisnya Bayu selalu contek tugas-tugas dan PR saya. Gak di rumah, kalau ada PR ataupun di sekolah, kalau nggak saya kasih Bayu marah-marah Bu. Oh, baik. Ya wajar ya kalau kamu merasa kesal ya. Kalau ibu misalnya ada di posisi kamu, pasti ibu juga akan melakukan hal yang sama. Iya Bu. Oke, terus lalu kamu melakukan apa sama Bayu? Saya marah-marah Bu, saya memaki Bayu dan karena emosi saya mengubrak meja dan saya membuang buku dia Bu. Waduh, kalau begitu kamu sangat marah sama Bayu ya? Nah iyalah Bu, masa saya diam-diam saja? Saya sudah susah payah buat tugas, dia enak-enakan Bu contek. Gak maulah saya Bu. Baik, jadi itu alasannya kamu marah sama Bayu Iya, ya? Bu. Oke. Kalau begitu, kalau ibu sudah mendengar alasan kamu marah, berarti ya wajar juga kalau jadi seperti itu ya. Karena kamu tidak rela hasil pekerjaan kamu dicontek oleh Bayu ya. Susah. Oke. Ibu sangat menghargai perilaku Haikal yang tidak sampai memukul seperti itu ya, tidak memukul kan? Ya Bu. Coba ibu mau tanya-tanya lagi ya. Coba sekarang Haikal pikir deh, kira-kira Haikal pikirkan kira-kira tindakan yang marah sampai mengebrak meja, sampai membuang bukunya terhadap Bayu, memaki-maki itu tadi sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Yakin tidak? Iya, Bu. Tidak sesuai? Ya, Bu. Nah, kalau menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Bu. Saling menghormati antar teman. Betul. Jadi menurut kamu, menurut Haikal, saling menghormati antar teman itu penting tidak buat Haikal? Penting Bu. Penting ya. Oke. Jika menurut Haikal penting, kira-kira keyakinan apa yang akan Haikal lakukan saat Haikal sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Harus lebih sabar ya, ingat ya, harus lebih sabar. Haikal bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Bersedia. Oke.
Bagaimana cara Haikal untuk memperbaiki keadaannya? Saya akan lebih sabar dan harus menahan emosi saya, Bu. Ya, baik, tepat sekali ya apa yang sudah Haikal akan lakukan nanti. Sekarang silahkan Haikal kembali ke dalam kelas, mohon untuk tidak diulangi lagi. Ingat, tadi harus lebih sabar dan menghargai antar Teman, Bu. teman. Harus semangat ya. Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal, saya dari kelas 9C. Saya senang sekali diajak diskusi sama ibu guru untuk mencari solusi atas permasalahan saya dengan teman. Saya diajari untuk lebih menahan amarah dan menghormati sesama teman. Terima kasih. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlatih. Berlari ke atas, benar. Oke. Ada 3 cara, nanti saya akan bernyanyi, kalian boleh ikut. Pertama, pelan, lambat, kedua, agak cepat, ketiga, cepat. Yang fokus pasti bisa. Ulang. Marina, menari, atas, menari. Are you ready? Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Itu ya. Kita coba ya. Oke. Modal juga cung. Coba 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Len dan emang Len. Video ke lagu. Video. Ada aku ada deh tadi.